beberapa materi yang bisa dijadikan acuan atau prediksi dalam soal SKP Guru PAI, diantaranya yang pertama sejarah dan keorganisasian Kementerian Agama. Kemudian materi bahasa Arab dasar, pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis, fikih ibadah, dan fikih muamalah. Berikutnya ada kemampuan baca dan tulis Al-Quran atau yang disebut PTQ. Yang ketujuh, pengetahuan mengenai kitab klasik. Dan yang kedelapan, sejarah dan kebudayaan Islam. Dalam hal ini kita juga mungkin perlu mencari informasi juga, karena pada saat ini untuk seleksi P3K yang ya, kita mendapatkan informasi dari Kemendikbud, sehingga ada kemungkinan juga pada saat ini Mendikbud kita punya gambaran untuk kedepannya akan menerapkan AKM, asesmen kompensasi minimum. Mungkin juga dalam hal ini akan ada soal berkaitan dengan itu, bagaimana penerapannya, implementasinya AKM untuk literasi dan numerasi dalam mata pelajaran agama. Monggo nanti Bapak Ibu bisa bareng-bareng mempelajarinya ya, bagaimana AKM untuk mapel agama, khususnya untuk literasi dan numerasinya. Berikutnya Bapak Ibu, ya, kita masuk yang pertama tentang sejarah dan keorganisasian Kementerian Agama. Ini monggo Bapak Ibu, kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Monggo Bapak Ibu untuk memperkirakan jawabannya. Kita bersama-sama belajar, ya, berlatih. Silakan dijawab di live chat maupun di kolom komentar pada live Zoom ini, Zoom meetingnya. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Silakan Bapak Ibu bisa menjawabnya. Yang menggunakan live streaming di YouTube, monggo bisa di live chat-nya. Ya, A, B, C, D, atau yang E. Kira-kira menurut Bapak Ibu. Ya, kita latihan bersama menggunakan soal yang sudah ada ini. Ya, ada yang jawabnya A, ada yang B, C, D, E. Wah, lengkap ini ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Ya, sambil kita belajar bersama, kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya. Ya, baiklah, kita menjawabnya. Ya, jadi untuk materi kali ini ya, yang betul adalah yang C. Ya, selamat Bapak Ibu yang tadi menjawab C.
Yaitu pada masa awal kemerdekaan pastinya pengelolaan pendidikan keagamaan belum seperti dewasa ini lembaga yang bertugas untuk mengatur secara operasional serta berwenang menentukan materi pengajaran agama Islam di sekolah umum pada waktu itu adalah Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama. Ya, itu jawabannya dengan pembahasan pemerintahan Presiden Soekarno pada waktu itu membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen PDNK dan Profesor Dr. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya untuk mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya soal yang kedua. Ya, silahkan Bapak Ibu, kira-kira jawabannya yang mana monggo? Bisa ditulis di kolom komentar pada live streaming YouTube-nya atau di kolom komentar pada meeting Zoom-nya. Silahkan. Kira-kira yang mana ya? Ya, silahkan. A, B, C, D, atau yang E. Ya. Surat keputusan bersama atau SKP mengenai libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 ditandatangani oleh 3 menteri. Ya, itu di atas agak tertutup mungkin ya. Ya, kira-kira yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau yang E? Ya, sudah mulai ada yang menjawabnya. Ada yang jawab A, B, C, D. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, ya kita lihat jawabannya untuk soal ini, yaitu A, ya, yang betul. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PAN-RB yang berkaitan dengan cuti bersama tahun 2021 ditandatangani oleh 3 menteri, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri PAN-RB. Ya, ini pembahasannya. Jadi sudah ya Bapak Ibu, 3 menteri itu, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri PAN-RB. Kita perlu mempercepat ini ya, waktunya ternyata begitu cepat melesat ini. Iya, kita ternyata harus lari-lari ya berkejaran dengan waktu ini karena soalnya ternyata juga banyak sekali variasinya. Silakan untuk soal selanjutnya. Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia dijamin dan dicantumkan dalam UUD 45 pasal titik-titik. Iya. A, B, C, D, atau E. Monggo Bapak Ibu. Ya, Anda Bapak namanya juga belajar bersama, nggih. Ya. Kita bisa bareng-bareng belajar yang mungkin dari kita ada yang belum tahu atau belum menguasainya atau belum mendalam, jadi tambah pengetahuan, tambah mendalam lagi dengan cara berbagi ya Bapak Ibu. Untuk kali ini kita bersama-sama untuk berbagi materi soal-soal yang diperkirakan untuk seleksi P3K tahun ini. Terima kasih, kita lanjutkan. Jawabannya adalah D, pasal 29. Wah, rata-rata betul ini ya untuk
soal ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, wala luar biasa. Berikutnya, iya itu sudahlah ya berkaitan dengan Undang-Undang Dasar itu, pasal 29-nya. Untuk soal berikutnya, silahkan Bapak Ibu untuk soal berikutnya. Silahkan dipilih A, B, C, D, atau yang E. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan serta monitoring proses reformasi birokrasi, Kementerian Agama membentuk 8 kelompok kerja atau Pokja. Silahkan Bapak Ibu yang mana? A, B, C, D, atau yang E? Ya. Kira-kira yang mana ya? Pokja. Mempercepat pelaksanaan serta monitoring proses reformasi birokrasi. Iya. Silakan. A, B, C, D, atau yang E. Ya, luar biasa. Ya, Bapak Ibu. Ya, semuanya semangat, ya. Iya, terima kasih. Ada yang D, ada yang E, ada yang C juga. Iya, tapi lebih banyak yang D ini tampaknya nih ya. Ya, kita tengok Bapak Ibu jawabannya. Iya. Yang betul adalah C. Wah, ternyata C ini ya. Pokja penguatan kelembagaan. Iya. Untuk mempercepat proses reformasi birokrasi dibentuk 8 kelompok kerja atau Pokja di lingkungan Kementerian Agama. Pokja yang bertugas mengevaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi adalah Pokja penguatan kelembagaan. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya. Jadi Pokja kelembagaan. Berikutnya untuk materi bahasa Arab dasar. Ya, kita masuk ke materi berikutnya, bahasa Arab dasar. Silahkan Bapak Ibu pilih A, B, C, atau yang D. Kira-kira dari soal ini jawabannya yang mana? Secara etimologis, hukum dikatakan sebagai isbatu syai'in ala syai'. Nah, isbatun syai'in ala syai'. Monggo Bapak Ibu, A, B, C, atau yang D. Kira-kira yang betul yang mana? Monggo. Ya, bisa dijawab di kolom live streaming YouTube-nya atau juga bisa dijawab di kolom komentar pada meeting Zoom bagi Bapak Ibu yang mengikuti pada meeting Zoom. Ya. Ada yang D, ada yang C, ada yang B. Monggo Bapak Ibu, silahkan. Ya, ada yang A juga ya. Ya, wah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, tetap semangat untuk belajar bersama, menambah pengetahuan, menambah ilmu bersama-sama. Semoga kita sukses bersama juga. Baiklah, untuk selanjutnya kita tengok kunci jawabannya. Yang betul adalah A. Wah, luar biasa ini ya. Selamat untuk yang menjawab A. Iya. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Iya. Syai' ala syai' begitu ya. Nah, namun dalam hal ini secara etimologis atau secara bahasa, hukum dikatakan sebagai isbatu syai' ala syai' yang mengandung pengertian memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Iya. Untuk selanjutnya
soal berikutnya ini. Silahkan Bapak Ibu dijawab soalnya. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayan tautih. Apa itu bayan tautih? Ya, silahkan dijawab A, B, C, D, atau yang E. Nah, Bapak Ibu yang latar belakangnya dari pesantren, loh, mungkin ini adalah hal-hal yang ringan ya, yang mudah ini ya. Karena sudah terbiasa kajian-kajian di pesantrennya ya. Monggo yang A, B, C, D, atau yang E. Ya, kita bersama-sama belajar, tetap semangat Bapak Ibu. Bayan tautih. Iya. Jawabannya C, Pak Guru. Waduh, luar biasa. Iya, wah ternyata banyak sekali jawab C. Iya. Kita tengok bersama-sama. Iya. Wah, benar ini. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga sukses. Berikutnya, ya, untuk yang tadi adalah menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Silahkan Bapak Ibu untuk soal berikutnya. Salah satu sifat Allah adalah Al-Matin. Apa arti dari Al-Matin tersebut? Silahkan Bapak Ibu. Yang A, B, C, D, atau yang E. Kira-kira yang mana ya? Ya. Al-Matin. Ya, dalam Asmaul Husna. Bapak Ibu yang biasa menghafalkan Asmaul Husna tentu ingat betul ya. Hafal betul dengan sifat ini. Ada Al-Matin. Apa artinya? Al-Matin. Iya. Wah, luar biasa jawabannya. Wah, pinter-pinter banget ini. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Semangat terus belajarnya. Iya. Kita tengok kuncinya. Iya, betul ini. Banyak banget ini yang jawabnya ya. Luar biasa. Al-Matin artinya kokoh ya. Kuat. Kokoh. Selanjutnya untuk ayat maksud kami soal ini, Allah Maha mengumpulkan merupakan arti dari titik-titik. Masih sekitar sifat Allah, masih seputar Asmaul Husna. Silakan Bapak Ibu. Yang artinya Allah Maha mengumpulkan. Ya. Yang A, B, C, D, atau yang E. Iya, luar biasa. Nah. Iya, mungkin ada yang masih jawab soal sebelumnya, ada yang sudah masuk ke soal sekarang. Iya, silakan Bapak Ibu bisa sambil memahami tadi itu jawabannya yang sebelumnya atau yang saat ini, ya bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Kita bersama-sama belajar, intinya begitu untuk meningkatkan kemampuan kita bersama. Ya, luar biasa. Kita tengok jawabannya. Yang betul adalah A. Wah, banyak banget ini yang jawab A ini ya. Bapak Ibu, luar biasa, hebat pokoknya. Semoga sukses semuanya. Ya, Al-Jami'. Al-Jami' artinya maha mengumpulkan. Ya.
Jadi fa'ilnya ya jamaah ya jama'u ya jami'. Lanjutnya soal berikut ini. Silahkan Bapak Ibu jawabannya A, B, C, D, atau yang E. Al-Quran sering disebut berfungsi sebagai hudan. Hada, yahdi, hudan. Apa arti hudan? Monggo Bapak Ibu A, B, C, D, atau yang E. Nah, kalau yang sudah mempelajari ilmu alat ya di pesantren ini pasti hafal ini. Sudah biasa ya untuk hafalan di pesantrennya ini. Ya. Nampaknya untuk kali ini juga banyak alumni-alumni pesantren yang sudah masuk di dunia formal sekarang ini. Selamat bergabung Bapak Ibu semuanya. Memang dibutuhkan tenaga-tenaga dari dunia pesantren untuk ikut serta di aktivitas formal yang ada di negara kita semuanya. Membutuhkan tenaga Bapak Ibu yang berasal dari dunia pesantren juga. Silahkan bergabung untuk bersama-sama meningkatkan kualitas bangsa kita semua melalui dunia pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wah, luar biasa semangatnya sangat tinggi untuk belajar bersama. Kita tengok kuncinya, hudan artinya petunjuk. Iya, terima kasih. Berarti jawabannya adalah yang B. Iya, wah luar biasa banyak sekali yang jawab B tadi ya. Hudan artinya petunjuk. Untuk sesi berikutnya tentang pemahaman Al-Quran. Kita masuk ke soal berkaitan dengan Al-Quran. Silakan Bapak Ibu baca dulu soalnya, kemudian kira-kira jawabannya yang A, B, C, D, atau yang E. Silakan Bapak Ibu. Ada tafsili, tahlili, maudhu'i, takriri, ta'wili. Iya, silakan Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau yang E? Ya. Metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat. Nah, luar biasa. Ya. Kita tengok jawabannya Bapak Ibu semuanya. Ya. Jawabannya adalah C, maudhu'i ya. Ya, banyak juga tadi ya yang jawab C ya. Metode tafsir maudhu'i merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai kesamaan tujuan, bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya, serta selaras dengan sebab-sebab turunnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baca dulu soalnya, kemudian kira-kira jawabannya yang mana. Wah, kalau yang ini mah rata-rata hafal ini. Apalagi yang biasa ngisi pengajian ya, kalau bulan Ramadan pasti hafal. Iya. Silakan Bapak Ibu A, B, C, D atau yang E. Ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D atau yang E? Wah, pasti benar ini, banyak sekali yang hafal ini ya. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu.
Ya. Untuk soal ini, ya yang betul adalah D. Wah, luar biasa. Semuanya jawabnya D ini ya. Hafal semua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya. Pada ayat Al-Baqarah ayat 183 ya. Surat Al-Baqarah ayat 183 semuanya hafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini ya, yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita berpacu dengan waktu juga. Soal berikutnya. Silahkan dibaca dulu dengan cermat, kemudian diperkirakan jawabannya yang betul yang mana. Berkaitan dengan ayat juga, proses penciptaan alam semesta. Kira-kira yang betul yang mana Bapak Ibu? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Proses penciptaan alam semesta. Iya. Monggo, kira-kira yang mana ya? Ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta. Iya, luar biasa. Banyak yang sudah ini juga ya menjawab. Ini agak bervariasi nih. Ada yang A, ada yang C, ada yang D, ada yang E. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, kita buka bersama kunci jawabannya. Yang manakah jawabannya? Iya, ternyata yang D. Dan Bapak Ibu lebih banyak yang menjawab D, luar biasa. Artinya berarti banyak yang sudah betul jawabannya, ya. Inilah ayatnya Bapak Ibu. Al-Qur'an surat Yunus ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idzni dzalikumullahu rabbukum fa'budu afala tadzakkarun. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Dan seterusnya ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itulah ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta. Berikutnya Bapak Ibu, silakan untuk soal selanjutnya. Silakan Bapak Ibu. Menurut Anda, makna makiyah dalam ulumul Quran. Iya. Yang A, B, C, D, atau yang E. Ya. Wah, ternyata waktunya cepat sekali nih ya, berjalan. Iya. Ini cukup apa ya, harus jeli juga nih ya. Makiyah dalam ulumul Quran.
Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya. Yang betul adalah C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat 3 perbedaan ulama dalam memaknai pengertian kata Makkiyah dan Madaniyah. Namun, yang terkuat adalah pendapat yang memberikan pengertian bahwa Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekkah. Sedangkan Madaniyah adalah yang turun setelah hijrah. Meskipun bukan di Madinah, ayat tersebut diturunkan. Ya, jadi Bapak Ibu, ada 2 periode turunnya Al-Quran, yaitu turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit bumi, kemudian dari langit bumi diterimakan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nah, ketika turun dari langit bumi kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur ini pun, ini juga ada beberapa metode pengumpulan, ya, pengelompokan. Ya, ada beberapa metode pengelompokan oleh para ulama, ya, dalam ulumul Qur'annya. Ada yang berdasarkan tempat di mana turunnya Al-Quran, ada yang berdasarkan periode hijrahnya Nabi. Jadi periode ayat Al-Quran diterima sebelum hijrah dan sesudah hijrah. Ada yang menggunakan patokan itu. Jadi ada yang menggunakan patokan kapan hijrahnya, ya, waktu menerima ayat itu sebelum hijrah atau sesudahnya. Kalau yang sebelum hijrah berarti itu tergolong Makkiyah karena saat itu Nabi Muhammad masih tinggal di kota Makkah, ya, statusnya domisilinya di kota Makkah. Kemudian ketika ayat turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, status Nabi itu tinggalnya di kota Madinah. Sehingga ayat-ayat yang turun setelah hijrah maka disebut atau digolongkan surat atau ayat Madaniyah karena statusnya Nabi Muhammad SAW sudah domisilinya di kota Madinah. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu, ya. Ya, luar biasa Bapak Ibu, semangat semuanya. Untuk selanjutnya silahkan ayat ini Bapak Ibu dibaca dulu soalnya, kemudian kira-kira jawabannya yang betul yang mana. Silakan Bapak Ibu. Istilah untuk ayat-ayat pembuka pada Al-Quran. Ya. Yang mana ya? Istilah ayat-ayat pembuka pada Al-Quran. Yang A, B, C, D, atau yang E. Silahkan Bapak Ibu, ya, ayat-ayat pembuka. Iya, silakan Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu, semangat semuanya. Bapak Ibu silahkan yang belum menjawabnya untuk soal ini, ya, yang A, B, C, atau yang D. Wah, luar biasa, semangat semua. Baik Bapak Ibu, kita lihat jawabannya yang betul adalah Fawatihus Suwar, ya, Fawatihus Suwar. Nah itu, ya, ayat-ayat pembuka. Fawatihus Suwar, ya,
disebut juga asroru fawatihus suwar. Ya, asroru fawatihus suwar ya. Rahasia-rahasia ayat-ayat pembuka surat itu yang apa ya, berupa huruf-huruf saja nih Bapak Ibu ya, seperti alif lam, ada nun gitu ya, ada to, yasin begitu ya. Itu asroru fawatihus suwar. Berikutnya Bapak Ibu, soal selanjutnya. Silahkan Bapak Ibu baca dulu soalnya, kemudian kira-kira jawabannya yang mana? Urutan surat. Urutan surat dan ayat Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dikenal dengan istilah titik-titik. Yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D atau yang E. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Kira-kira yang mana jawabannya? Iya, wah, ternyata langsung banyak sekali nih yang jawab. Silakan yang belum menjawabnya. Iya. Ya, kita tengok bersama Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Nah, yang betul adalah tauqifi. Ya. Kita lihat penjelasannya. Ayat yang diterima oleh Rasulullah tidak seperti susunan mushaf yang dijumpai sekarang. Mengenai urutan ayatnya, para ulama bersepakat bahwa urutan tersebut bersifat tauqifi. Ya. Bersifat tauqifi maksudnya bersumber dari keterangan Rasulullah SAW. Namun berkaitan dengan urutan surah, para ulama tidak satu pendapat, artinya berbeda pendapat ya untuk urutan suratnya. Tapi kalau dalam satu kesatuan surat, urutan ayatnya itu semuanya bersepakat. Demikian Bapak Ibu, ya itu yang bersumber dari Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengaturnya, begitu, yang mengatur urutan ayatnya. Bapak Ibu, kita lanjutkan ayat soal berikutnya. Iya, silahkan Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam beberapa ragam. Beliau menjelaskan bahwasanya wahyu yang sangat berat diterimanya adalah dalam bentuk titik-titik. Iya, yang A, B, C, D ataukah yang E? Silahkan Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Luar biasa nih. Banyak yang menjawab sama nih jawabannya ya. Banyak yang menjawab sama. Monggo Bapak Ibu, yang A, B, C, D ataukah yang E? Ya, nih. Satu, dua, tiga. Iya. Kita tengok kuncinya. Ya. Yang Kita tengok kuncinya. Iya, ternyata yang betul adalah B. Ya, suara seperti gemerincing lonceng. Mungkin karena apa ya, gemerincingnya itu ya sangat berat untuk didengarkan begitu. Selanjutnya itu pun ya kalau manusia biasa susah ya untuk mengartikannya, apalagi kemudian menjadi sebuah ayat yang bisa dipelajari oleh orang lain ya, luar biasa. Itulah mengapa seorang rasul itu harus punya sifat fatonah, harus cerdas. Nah, sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan para malaikat, yang mana
dalam komunikasinya, dalam menyampaikan ayat-ayatnya dengan ragamnya yang banyak begitu. Itulah mengapa para rasul mempunyai sifat fatonah ya. Memang ragam-ragam bentuk saat Nabi Muhammad menerima wahyu itu ada banyak jumlahnya. Bentuk yang pertama adalah beliau seperti mendengar suara gemerincing lonceng. Beliau menjelaskan bahwa cara inilah yang paling berat beliau rasakan, ya, gemerincing lonceng ya. Mungkin cara orang Banyumas ya pengang itu ya susah untuk dicerna begitu. Apalagi itu yang awal-awal yang diterima ayatnya. Silakan Bapak Ibu untuk soal berikutnya. Dibaca dulu, kemudian cari jawabannya yang betul. Yang manakah Bapak Ibu? Iya. A, B, C, D, ataukah yang E? Ya, wah luar biasa. Ada yang langsung jawab ini ya. Nah. Iya. Wah, luar biasa. Udah cepat-cepat sekali nih jawabnya ya. Berarti cerdas-cerdas ini. Punya sifat fatonah juga ini ya. Punya sifat cerdas. Cepat menjawabnya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Cepat dan cermat ya dalam menjawab soal. Baiklah, kita tengok kunci jawabannya. Manakah yang betul? Iya, ternyata yang betul adalah A. Di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan mansuh. Ya, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut kecuali. Nah, ini kan hikmahnya, ya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kemudian Bapak Ibu itu terjerumus atau terikat pada suatu hal yang mengecoh begitu ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad secara bertahap atau berangsur-angsur. Keterangan mengenai ini bisa dibaca pada surah Al-Isra ayat 17. Ayat 106 maksudnya ya. Surat yang ke-17 ayat 106. Dan surah Al-Furqan ayat 32. Hikmahnya adalah sebagaimana dijelaskan dalam opsi di atas kecuali A ya. Jadi hikmahnya itu kita kembalikan dulu untuk memudahkan menghafal ayat ya karena bertahap nipil ayatnya turun sehingga mudah dihafalkan ya, nipil turunnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan masalah yang dihadapi menjadi solusi-solusi dalam problem-problem saat itu. Untuk meringankan beban Nabi dalam menghafal ayat, turunnya ayat sesuai dengan peristiwa ya, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Ini hikmahnya ya. Tapi kalau yang A ini bukan golongan pada hikmahnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Silahkan dibaca dulu. Sampai saat ini kita masih mengenal istilah Al-Quran gundul, yaitu yang ditulis atau dicetak tanpa menyertakan tanda baca. Orang yang pertama berinisiatif memberi tanda baca dalam Al-Quran adalah titik-titik. Silakan Bapak Ibu, kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang A, B, C, D, atau yang E. Silakan Bapak Ibu. Ternyata waktunya cepat banget ini ya. Luar biasa.
Wow, padahal materinya masih banyak banget ini Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya, kita sedapatnya untuk bareng-bareng belajar membahas soal-soal yang mungkin kita bahas bersama saat ini. Iya, kita tengok jawabannya Bapak Ibu. Yang betul adalah C. Abul Aswad Ad-Du'ali. Wah, luar biasa Bapak Ibu, ternyata banyak yang betul jawabannya. Wah, terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga sukses. Abul Aswad Ad-Du'ali adalah orang pertama yang merumuskan tanda baca pada Al-Quran atas perintah Ziyad bin Abihi, Gubernur Basrah. Hal itu terlaksana di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu silahkan jawab soal dengan memilih A, B, C, D, ataukah yang E. Silahkan Bapak Ibu. Nah, kalau yang biasa di pesantren, di madrasah ya, tentunya tidak asing ya dengan ayat ini yang biasa mengikuti pengajian-pengajian, tentunya tidak asing ya. Al-Quran berfungsi sebagai mau'izah. Hal ini terdapat dalam surah titik-titik. Tinggal kira-kira yang mana ya ayatnya, gitu ya. Silakan Bapak Ibu semuanya. A, B, C, D, ataukah yang E? Ya, luar biasa. Wah, banyak sekali yang sudah menjawabnya ya. Ya, kita tengok jawabannya yang betul Bapak Ibu. Salah. Wah, luar biasa, banyak banget yang sudah menjawabnya betul ya. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Ya, banyak sekali yang sudah hafal ini ya, berarti salah. Nah, kita tengok di sini. Ini adalah ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas wa qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kamu mau'izah, yaitu pengajaran dan peringatan dari Tuhan kamu, syifa atau obat bagi apa-apa yang ada dalam hati, huda atau petunjuk, dan rahmah kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Oke Bapak Ibu, ya kita lanjutkan. Waktu sudah makin mepet ini ya. Pemahaman tentang hadis. Berikutnya, soal tentang hadis, Bapak Ibu. Nah, manakah jawabannya? Hadis yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matanya disebut dengan hadis titik-titik. Silakan Bapak Ibu. Wah, berarti tinggal 2 menit lagi nih ya. Kita bersama Bapak Ibu. Karena memang kita hanya diberi waktu 60 menit saja dalam kebersamaan ini. Ya, nggak apa-apa nggih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan maksimal untuk bersama-sama belajar menambah wawasan kita semuanya. Silakan Bapak Ibu, jawabannya yang A, B, C, D, ataukah yang E? Ya, wah sudah banyak sekali nih ya yang menjawabnya. Ya, silakan yang belum jawab. Ya, A, B, C, D, ataukah yang E? Baik, Bapak Ibu, ya kita tengok jawabannya. Iya.
Al-hadis yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matanya disebut dengan hadis sahih. Ya, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Iya, Pak. Yang jawabnya sudah betul itu ya, hampir semuanya, malah semuanya ya. Ya. Sahih bisa diartikan sehat atau lawan dari kata as-sakim, artinya orang yang sakit ya. Sakim itu artinya orang yang sakit. Kalau sahih artinya sehat. Jadi yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan tidak pula cacat. Kemudian didefinisikan oleh Imam As-Suyuti bahwa yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, kuat hafalannya, tidak syadz atau asing, dan tidak pula berilat atau cacat ya. Ilat ya, ini cacat ya, sesuatu yang menjadi cacatnya, yang menjadi kelemahannya begitu ya. Baiklah Bapak Ibu, ya masih ada 5 menit lagi nih ya sampai 9.15. Ya, silakan Bapak Ibu. Soal masih seputar tentang hadis. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis disebut titik-titik. Nah, ya, semangat semuanya Bapak Ibu, silakan. Lalala. Iya, ada yang sudah menjawabnya. Silahkan yang belum. Nah, ini agak imbang ini ya. Antara yang A dan B. Oke, kita buka kuncinya Bapak Ibu. Tralala. Iya, yang betul adalah A, hadis diroyah. Apakah hadis diroyah itu? Ilmu hadis diroyah disebut dengan ilmu mustalahul hadis atau undang-undang atau juga kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan al-hadis, sifat-sifat rawi dan lain sebagainya. Adapun objek atau sasaran ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan hadis sehubungan dengan kesahihan, hasan dan dhaifnya. Berbeda halnya dengan ilmu hadis riwayah yang lebih fokus untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan dan pembukuan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun lain sebagainya. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk soal berikutnya. Hadis yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim disebut titik-titik. Ya, A, B, C, D ataukah yang E? Silakan Bapak Ibu. Ya, yang A, B, C, D ataukah yang E? Ya. Waktu tersisa 2 menit lagi sampai 9.15 ini. Silakan Bapak Ibu, A, B, C, D ataukah yang E? Sahih, hadis marfu, mutawatir, Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Wah, luar biasa. Iya. Wah, hebat-hebat semuanya. Iya. Terima kasih nih. Wah, semuanya hebat pokoknya lah. Tidak dilakukan lagi. Insya Allah semuanya sukses, nih, Bapak Ibu. Ya, sudah banyak yang betul jawabannya. Kita tengok Bapak Ibu. Iya, ternyata jawabannya adalah E, muttafaq alaih. Ya, Bapak Ibu. Muttafaq alaih artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang sama. Silakan satu soal lagi Bapak Ibu.
Nah, setelah ini nanti beralih kepada pembahasan yang lain, ya Bapak Ibu, materi yang lainnya. Silakan rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran suatu hadis atau sunnah disebut dengan istilah titik. Nah, monggo. A, B, C, D ataukah yang E? Ya, Bapak Ibu, silakan dibaca dulu dengan seksama, kemudian mencari jawabannya yang betul. A, B, C, D ataukah yang E? Ya, silakan Bapak Ibu. Waduh, waktunya habis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita buka dulu jawabannya yang betul. Ya, yang betul adalah A, rawi. Ya, rawi berarti orang yang meriwayatkan hadis. Ada pula yang mengartikan bahwa rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain, atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Begitu Bapak Ibu. Baiklah, ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bisa bermanfaat. Insya Allah kami dari KKG PAISD Kabupaten Banyumas nanti juga akan menyelenggarakan kembali pendampingan khusus untuk mapel PAI-nya. Mudah-mudahan bisa menambahkan lagi untuk wawasan tentang soal-soal yang berkaitan dengan seleksi P3K ini. Bapak Ibu, insya Allah nanti mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, insya Allah. Nanti bersama Pak Ubay dan Pak Arif Rahman Wahid, insya Allah akan kami selenggarakan pula. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan semangatnya. Kami berharap semuanya akan mendapatkan kesuksesan.